Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara rukun sholat yang harus kita perhatikan yaitu lafaz takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi ketika kita mengangkat takbir, ada rukun qauli yang harus kita ucapkan yaitu Allahu Akbar. Di dalam pembahasan ilmu tajwid, ya, dalam pembahasan ilmu tajwid, lafaz takbiratul ihram harus kita perhatikan karena ini merupakan bagian daripada rukun sholat. Sampai-sampai di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan ada 16 syarat sahnya takbiratul ihram. Tapi kita tidak akan membahas keseluruhannya, kita hanya akan membahas dari sisi tajwidnya yang dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu lafaz Allahu Akbar tidak boleh memanjangkan hamzah. Jadi tidak boleh kita membaca Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Ketika itu kita panjangkan maka bisa rusak takbiratul ihram kita. Ya, bisa batal takbiratul ihram kita. Kemudian yang berikutnya tidak memanjangkan huruf ba pada lafaz akbar. Ini harus kita perhatikan. Jadi tidak boleh Allahu Akbar. Nah, jadi banyak jangan sampai panjang. Kemudian yang ketiga, tidak mentasdidkan huruf ba. Contoh Allahu Akbar. Akbar. Nah, kalau kita tasdidkan berarti kita menambah huruf pada lafaz takbiratul ihram. Jadi tidak boleh Allahu Akbar. Nah, ini bisa rusak takbiratul ihram kita. Kemudian yang berikutnya tidak menambah huruf waw antara lafaz Allah dan akbar, baik wawnya berharokat maupun wawnya mati sukun. Contoh, kalau wawnya sukun Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, ini bisa rusak. Atau wawnya berharokat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada waw di situ dia buat, nah, ini bisa rusak. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Kemudian tidak boleh menambah huruf waw sebelum lafaz Allah. Contoh Wallahu Akbar, Wallahu Akbar. Nah, ini jangan sampai kita menambah huruf waw di awal lafaz Allahu Akbar. Setelah itu yang harus kita perhatikan kata Syekh yaitu huruf-hurufnya harus jelas, ya, jangan sampai ada hurufnya yang keliru ketika melafazkan Allahu Akbar. Jadi Allahu Allahu ha besar, hu, akbar, ro tebal, ba, Allahu Akbar. Jadi jangan sampai timbul kesalahan yang bisa merubah huruf. Contoh yang salah Allahu, Allahu Akbar, nah, berarti hanya yang keliru. Atau Allahu Akbar, Akbar, kapnya jadi kof, nah, ini keliru juga. Ya, atau Allahu Akbar, bah, ronya jadi akbar, ronya jadi kho. Nah, ini juga keliru, kecuali memang dia ada uzur dari kecil tidak bisa menyebutkan huruf R dan dia sudah belajar melatih tapi memang tidak bisa, maka mudah-mudahan ini uzur yang dimaafkan. Ya. Berapa ukuran panjang yang diperbolehkan? Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Saja menjelaskan, hendaklah kita membaca takbiratul ihram dengan proporsional. Ya, proporsional. Jadi kita membacanya Allahu Akbar. Nah, itu Allahu Akbar. Jadi jangan sampai kita pendekkan Allahu Akbar, Allahu Akbar sehingga membuat orang tidak jelas. Dan jangan sampai kepanjangan. Lalu ada yang bertanya, berapa ukuran panjangnya lafaz Allahu Akbar? Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan paling tidak takriban 7 alif. 1 alif itu 2 harokat. Jadi kalau kita mau menghitung Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sekitar 7 alif. Andai lebih dari situ, ini bisa merusak sholat, ya, merusak takbiratul ihram. Contoh, Allahu Akbar. Jangan sampai kepanjangan seperti itu. Jadi paling tidak perkiraan 7 alif. Ya, 7 alif yang kalau kita lakukan dengan membuka jari, kita buka secara berturut-turut. Allahu Akbar. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.